Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Gumbolopati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Entah sudah berapa jam Pak Dirja terlelap, yang jelas malam itu ia terbangunkan oleh suara langkah kaki dari luar kamarnya. Suaranya seperti suara alas kaki yang tengah beradu dengan lantai. Suaranya kadang melirih, kadang mendekat, melewati kamarnya, warawiri seakan sedang berjalan-jalan melewati setiap ruangan di rumah itu. Pak Dirja yang sudah saat itu setengah terbangun, mulanya malas dan tidak ingin peduli. Kala itu ia memang sempat membatin dan menduga kalau suara itu adalah lelembut yang tengah mengganggunya. Namun telinganya saat itu yang tetap mendengarnya. Mau tidak mau harus mencermati, hingga tibalah mata Pak Dirja mulai membelalak mengusir kantuknya. Karena ia mengenali pola dari gesekan langkah kaki itu sangat mirip dengan gaya Darwis anaknya. Ia cermati sekali lagi langkah seretan kaki yang kini kembali hendak mendekat melewati kamarnya, dan ketika langkah itu berlalu, ia sangat yakin bahwa itu adalah langkah kaki khas dari anaknya, yang tentunya ia sangat hafal dan mengenalnya. Tapi ia tetap harus memastikannya, hingga Pak Dirja pun mencoba untuk memanggil Darwis dari dalam kamarnya. "Leh, Darwis," panggil Pak Dirja. Ternyata benar dugaannya, karena beberapa detik setelah itu terdengarlah dari luar suara Darwis yang menyahut panggilannya. "Enggak Pak," jawab Darwis dari luar. Mendengar itu Pak Dirja bergegas keluar dari kamar dan melihat anaknya berada di ruang tengah dan berjalan menuju arah dapur. "Leh, ada apa? Kamu udah bisa tidur?" panggil Pak Dirja lagi sembari turut berjalan menghampiri. Darwis tidak bergeming dan tampak terus berjalan ke belakang, hingga berhentilah ia di pojok dapur, di depan tangga bambu yang berdiri mengarah ke lubang menuju loteng. Pak Dirja yang kini sudah di belakangnya dan melihat itu pun kembali berkata kepada anaknya, Leh, ngapain kamu di situ?" kata Pak Dirja yang kali ini dijawab juga oleh Darwis. "Bau bangkai busuk Pak, sepertinya saya harus memeriksanya ke atas," jawab Darwis yang membuat ayahnya sedikit terheran. Memangnya kamu berani?" kata Pak Dirja yang langsung membuat Darwis menoleh sambil berkata. "Alah, takut apa sih Pak?" jawab Darwis yang setelah itu kembali berbalik dan langsung menaiki tangga menuju ke loteng. Pak Dirja tertegun melihat itu. Ia pun turut mendekat namun tidak ikut naik. Ia hanya mengamati dari bawah saja. "Oh, bener ya, bau bangkai di sini," batin Pak Dirja sembari melihat ke arah loteng dan tidak lama kemudian bertanya kepada Darwis lagi. "Gimana Leh, sudah ketemu baunya?" kata Pak Dirja sedikit keras yang langsung ditanggapi oleh Darwis yang berada di loteng. "Iya Pak, bangkai tikus." "Oh, ya udah, cari sesuatu Leh, ambil dan bawa ke bawah." Pak Dirja pun berdiri menunggu di bawah. Namun entah kenapa hingga beberapa menit berlalu, Darwis tidak kunjung turun. "Gimana Leh?" panggil Pak Dirja dari bawah. Namun entah mengapa untuk kali ini Darwis tidak menjawabnya. Ia sempat memanggil Darwis lagi beberapa kali, tapi nyatanya ia sama sekali tidak mendengar jawaban dari anaknya itu. "Duh, jangan-jangan," gumamnya yang menjadi khawatir mengulang kejadian semalam. Hingga saat itu juga ia pun memutuskan untuk turut naik juga ke atas loteng. Leh, Darwis," panggil Pak Dirja lagi sembari menaiki anak tangga bambu itu satu persatu, tanpa ia tahu akan ada satu sosok mengerikan yang dilihatnya di loteng. Pak Dirja saat itu benar-benar tidak menyangka sama sekali. Separuh tubuhnya yang baru masuk ke bagian loteng itu langsung dikejutkan oleh sosok putih yang berdiri menyamping. Ya,
Lagi-lagi pocong yang memperlihatkan dirinya bersamaan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Dan nyatanya tidak ada Darwis di loteng ini. Yang ada hanyalah pocong biadab yang tengah berdiri mematung ke arah sudut yang tempat kain bedong mayit itu tadi diletakkan. "Astagfirullah!" teriak Pak Dirja sembari melompat turun, dan ia merangkak sambil berteriak. Yang mana masih dalam ketakutan yang tidak bisa digambarkan itu, Pak Dirja kembali dibuat tercengang ketika ia melihat Darwis keluar dari kamarnya dan langsung berlari menghampiri. "Kenapa, Pak? Kenapa?" kata Darwis seraya membantu tubuh ayahnya itu untuk berdiri. Pak Dirja belum bisa berkata-kata. Ia pun kini didudukan di ruang tengah dan diberikan air putih oleh Darwis. "Ada apa, Pak? Bapak lihat apa?" Pak Dirja yang masih gemetar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah diberi minum pun, ia masih belum bisa menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Meski tidak dijelaskan, Darwis agaknya mengerti kalau ayahnya itu pasti telah melihat sesuatu. Dengan itu, ia pun tidak mencoba untuk bertanya lagi. Darwis papa saja Pak Dirja kembali ke kamarnya dan menemaninya tidur sampai akhirnya pagi menjelang. Esok pun tiba, sekira pukul 6:30 Pak Dirja dan Darwis keluar dari kamar dengan kantung mata yang sama-sama pucat menghitam. Wajah-wajah lesu yang sudah tidak peduli lagi meski hari ini mereka melewatkan sholat subuh. Darwis segera menyambar handuk dan pergi mandi. Sementara Pak Dirja tampak merokok di ruang tamu seraya menyesap kopi sisa semalam. Segera terngiang jelas saat itu di otak Pak Dirja sosok pocong di loteng yang dilihatnya semalam. "Brengsek. Kalau manusia adalah makhluk yang derajatnya paling tinggi, kenapa saya menjadi selemah ini? Ini harus segera diselesaikan," gumam Pak Dirja dalam hatinya saat itu. Tidak berselang lama Darwis pun selesai mandi, berganti dengan Pak Dirja yang langsung mengambil handuknya dan beranjak ke belakang. Langkahnya tampak terseok. Ia baru sadar kalau seluruh badannya terasa sakit dan pegel. "Oh, mungkin karena semalam saya melompat dari tangga itu ya." Singkat cerita, mereka pun sudah bersiap. Meski pagi ini Pak Dirja dan Darwis terlihat tidak bersemangat, mereka tetap berangkat ke tempat kerja seperti biasanya. Pikiran ayah dan anak itu hari ini terlihat sangat kacau. Sepertinya hampir tidak sedetik pun mereka terlupa akan bedong mayit itu, membuat Pak Dirja dan Darwis tampak tidak fokus dalam pekerjaan. Pak Cipto, atasan Pak Dirja di kantor, sebenarnya sudah menyadari itu sejak lama. Akan performa Pak Dirja yang belakangan ini sering terlihat kurang bersemangat. "Anaknya kan sudah dapat pekerjaan, pasti ada masalah lain Mas Dirja ini," batin Pak Cipto, yang akhirnya memanggil bawahannya yang sebelumnya dikenal tekun itu untuk menemui di ruangannya. Secara empat mata Pak Cipto pun bertanya kepada Pak Dirja ada masalah apa dalam pekerjaannya. Apa ada teman sejawat yang membuatnya kurang nyaman atau ada ganjalan lain di luar? "Gimana Mas, sampean ini ada masalah apa sebenarnya? Apa di kantor ini ada orang yang membuat sampean tidak nyaman? Atau masalah lain di luar? Cerita saja, barangkali saja saya bisa ikut membantu," tanya Pak Cipto yang setelah itu kembali menimpali. "Apa ada masalah di kampung? Katanya kan sampean nanti sore mau pulang ke sana," tambah Pak Cipto lagi yang akhirnya diiyakan oleh Pak Dirja. "Enggak Pak, sebenarnya saya ini sedang ada masalah di kampung yang harus segera diselesaikan secepat-cepatnya," jawab Pak Dirja yang sedikit memancing rasa penasaran dari Pak Cipto untuk mengetahui itu. "Memangnya kalau boleh tahu apa permasalahannya? Kok sepertinya segenting itu? Apa masalah hukum, keuangan, atau apa Mas? Kalau sampean berkenan cerita saja. Kalau kantor atau mungkin saya sendiri bisa ikut mencarikan solusi," ucap Pak Cipto. Rasanya tidak elok jika Pak Dirja tidak menjawab pertanyaan dari atasannya itu. Tapi di sisi lain ia juga ragu kalau harus menjelaskan yang sebenarnya. "Apakah Pak Cipto tidak tertawa jika saya mengatakan yang sebenarnya?" batin Pak Dirja sambil berusaha memutar otaknya untuk mencari kata-kata yang tepat dan masuk akal dalam menjelaskan kepada orang yang menurutnya cukup berpendidikan macam Pak Cipto. Tapi sepertinya saat itu otak Pak Dirja sudah tidak mampu untuk merangkai lagi. Lagi pula kalau dipikir-pikir, rasanya akan menjadi beban baginya kalau ia harus menutup-nutupi lagi atau berbohong kepada atasan sebaik Pak Cipto itu.
Hingga kini tanpa memikirkan apapun respon Pak Cipto nanti, Pak Dirja pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan yang sebenarnya. Ia benar-benar tumpah. Saat itu, Pak Dirja benar-benar menceritakan semuanya dari awal dengan cukup detail. Dari soalan wasiat bedong mayit dari mendiang ayahnya Mbak Gajul, teror di kampung halamannya, serta gangguan yang dialaminya selama ini, sampai kecurigaannya tentang kematian Pak Suwoto dan Pak Broto yang diduga adalah tulah dari kafan keramat itu. Dan tanpa disangka respon Pak Cipto tidak seperti yang Pak Dirja kira sebelumnya. Atasannya itu sama sekali tidak tertawa mendengar penjelasan tidak masuk akal dari Pak Dirja itu. Beliau justru menanggapinya dengan bijak dan malah mendorong Pak Dirja untuk segera menuntaskannya. "Tuntaskan segera, Mas. Jangan lagi ditunda-tunda. Pokoknya sore ini sampai harus pulang ke kampung. Laksanakan wasiat itu. Dan jangan kembali kalau semuanya memang belum benar-benar selesai. Urusan cuti nanti saya yang akan urus. Lakukan saja apa yang harus sampai lakukan. Hanya itulah mungkin yang bisa saya bantu." Tanggap Pak Cipto atas semua curahan Pak Dirja itu. Mendengar itu Pak Dirja cukup lega. Ia merasa beban berat yang selama ini seperti ia pikul sendirian itu kini sangat jauh berkurang. "Nggih Pak, matur sembah suwun. Saya dan Darwis akan pulang sore ini. Semoga lancar dan bisa segera selesai," kata Pak Dirja yang tidak lama kemudian dijawab oleh Pak Cipto. "Nah, kalau begini kan enak. Saya jadi tahu dan tidak mengira yang tidak-tidak. Terus, soalan babatan klinik Jawa ini memang tidak bisa dibuat main-main. Karena arah tulahnya jika kita menyalahi mereka sangat sulit untuk ditebak. Masuknya selalu senyap, namun mematikan. Saya ini lahir dari keluarga kejawen, Mas, kalau sampean mau tahu. Jadi sedikit-sedikit saya juga bisa mengerti dan merasakan apa yang tengah dirasakan panjenengan saat ini," tanggap Pak Dirja yang langsung menganggukkan kepalanya. Hingga tanpa terasa sudah hampir 2 jam Pak Dirja dan Pak Cipto berdua saling bertukar kata di ruangan itu. Sampai akhirnya mereka kembali melanjutkan tugas kerjanya masing-masing. Singkat cerita, sore pun menjelang dan sesuai yang diagendakan. Selepas kerja sore itu juga Pak Dirja dan Darwis pun kembali ke Turi menggunakan mobil kantor seperti tempo lalu dan tentunya dengan membawa kain rombeng itu. Perjalanan Pak Dirja dan Darwis menuju desa Turi. "Alon-alon penting tekan nggih Pak," kata Darwis yang agaknya mulai mengerti kenapa ayahnya sejak berangkat tadi mengendarai mobilnya dengan cukup pelan. "Oleh, kita memang harus serba hati-hati," jawab Pak Dirja yang sesekali tampak menoleh ke arah kaca spion tengah untuk melihat kursi bagian belakang, yang mana ternyata disitulah kain rombeng kini diletakkan. Hingga tidak terasa mereka sudah separuh jalan, yang syukurnya sampai saat itu semuanya masih baik-baik saja. Namun keadaan itu ternyata tidak serta-merta membuat mereka tenang, karena jika mengingat kejadian-kejadian ganjil sebelumnya, kemunculannya selalu tidak bisa terkirakan. Sampai sore pun mulai terlihat menguning, pertanda bahwa malam akan menjelang. Hingga Pak Dirja yang mulanya berkendara dengan pelan itu kini mulai sedikit meminjak gasnya, dengan harapan agar mereka bisa segera sampai. Namun lagi-lagi manusia memang hanya bisa berencana. Karena sekira belum sampai 100 meter mereka melaju, setelah itu ban mobil yang mereka kendarai itu tiba-tiba pecah. Dar! Pak Dirja pun segera menepi dengan sedikit tersoyok. Untung mereka belum terlalu cepat. Kalau saat itu mereka melaju sedikit lebih cepat saja, tidak akan menutup kemungkinan mobil yang mereka kendarai itu akan terguling. "Waduh, pecah sepertinya," kata Pak Dirja yang setelah itu segera keluar dari mobil bersama Darwis. Mereka pun memeriksanya dan mendapati robekan besar di ban bagian belakang. Pak Dirja mengamatinya dengan heran menggumam karena baru kali ini ia mendapati robekan semacam itu. Darwis pun mengambil kunci dan dongkrak, sementara Pak Dirja tampak masih mengamati robekan itu sembari membatin. "Kok bisa toh ini? Kayaknya tadi sore sebelum berangkat sudah saya periksa," batin Pak Dirja yang seingatnya semua ban di mobil kantornya itu masih tebal dan layak jalan. Singkat cerita, ban cadangan pun telah terpasang. Walau sebenarnya ban pengganti itu terbilang agak kempes, tapi mau bagaimana lagi. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sambil berharap di arah pulang itu mereka bertemu bengkel ban yang masih buka. "Masih ada tambal ban yang buka ndak ya?" "Harusnya sih masih Pak, wong masih hampir surup,"
tanggap Darwis bersamaan dengan mereka yang tiba di sebuah persimpangan. "Oh, lah itu," kata Pak Dirja yang melihat ada tambal ban yang kebetulan masih buka. Ia pun segera menepi di depan bengkel itu, turun dan berkata kepada seorang pria parubaya yang sepertinya adalah pemilik dari bengkel itu. "Permisi Pak, mau nambah angin ini." "Oh, nggih Mas." Dan ban pun telah dipompa. Namun bersamaan dengan itu terdengarlah suara azan maghrib yang akhirnya membuat Pak Dirja dan Darwis memutuskan untuk sholat terlebih dahulu di masjid terdekat. "Oh ya Pak, kalau masjid terdekat di mana nggih?" kata Pak Dirja kepada bapak pemilik bengkel itu. "Oh, situ Mas, tinggal masuk gapura, jalan saja deket kok," tanggap sang pemilik bengkel seraya menunjukkan arah dengan jemarinya. Pak Dirja dan Darwis pun sholat di masjid itu dan kembali lagi ke bengkel sekira 10 menit kemudian. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tampak bapak pemilik bengkel menyambut kembalinya mereka dari masjid dengan wajah aneh. Ia terlihat gugup dan menghampiri Pak Dirja sambil berkata, "Pak, itu si mbahnya yang di dalam mobil tadi batuk-batuk, sepertinya sedang sakit ya. Tapi sudah saya kasih unjukan, kok sudah saya tawarkan untuk masuk ke dalam tapi tidak mau," kata bapak pemilik bengkel tiba-tiba. Darwis dan Pak Dirja seketika heran dan sama-sama mengernyitkan dahinya. Mereka tentu merasa bingung dengan apa yang pemilik bengkel itu sampaikan. "Ah, siapa Pak?" Setelah Darwis sembari turut berjalan menuju mobil. "Itu loh, Simba-Simba yang di dalam mobil. Siapa ya? Kakek jenengan ya?" Tanggap pemilik bengkel sembari membuka pintu mobil, tapi sekarang tidak ada siapapun di sana. "Loh, kok ndak ada?" kata pemilik bengkel itu lagi. Sembari keluar dan memeriksa sekeliling luar mobil itu, hingga Pak Dirja pun akhirnya berkata, "Pak, ndak akan ada lawong, kami cuma berdua saja kok naik mobil ini," kata Pak Dirja. Bapak pemilik bengkel tampaknya belum bisa percaya, karena tadi nyata-nyata ia mendapati ada seorang kakek-kakek yang duduk di dalam mobil ini. "Ah, ndak mungkin Mas, saya tadi benar-benar lihat kok." Iya Pak, iya, saya percaya kok kalau sampean tadi benar-benar lihat. Hanya saja," ucap Pak Dirja yang langsung dipotong oleh bapak pemilik bengkel itu sambil membuka pintu bagian belakang untuk lebih memastikannya. Dan, loh, nyatanya kakek-kakek itu memang tidak ada. "Sudah Pak, tidak apa-apa, saya tak pamit dulu," kata Pak Dirja seraya memberikan uang pecahan 50 perak kepada bapak pemilik bengkel itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya, membawa tanya dalam hatinya masing-masing tentang siapakah kakek-kakek tua yang tadi dilihat oleh bapak pemilik bengkel itu. Ah, sudahlah, sepertinya kali ini mereka tidak akan ambil pusing dengan kejadian itu. Hingga singkatnya sekira 20-30 menit kemudian, akhirnya sampailah Pak Dirja dan Darwis di desa Turi, yang mana dengan sangat kebetulan mereka yang baru 100 meter setelah masuk gapura desa tersambut tanpa sengaja oleh Mbak Roso yang tengah bersantai di teras rumahnya. "Pak Dek," sapa Pak Dirja seraya memberhentikan mobilnya di depan rumah Mbak Roso. "Walah Jo," tanggap Mbak Roso sambil mengernyitkan mata tuanya. Pak Dirja dan Darwis pun turun menyalami salah satu sesepuh di desa Turi itu dan berbahasa basi dengan saling menanyakan kabar. Tapi tampaknya Mbak Roso sadar dan mengerti akan maksud dari kepulangan Pak Dirja itu, yang mana tiba-tiba beliau agak berteriak memberitahu Mbak Gendis, istrinya yang berada di dalam rumah, akan kedatangan Darwis dan Pak Dirja. "Ternyata benar Bune, ini Dirja sudah sampai sini," kata Mbak Roso sembari bangkit mengajak Pak Dirja dan Darwis untuk masuk ke dalam rumahnya. "Ayo masuk saja, kita ngobrol-ngobrol di dalam," kata Mbak Roso. Tapi kami harus pulang dulu Pak Dek, nanti tak kesini lagi." Namun saat itu Mbak Roso tampak memaksa Pak Dirja dan Darwis untuk masuk sejenak. Katanya ada sesuatu yang mau diomongkan kepada mereka. "Alah, nanti saja, ndak apa-apa toh, tanggung kalau saya tidak membicarakannya sekarang juga," pinta Mbak Roso yang membuat mereka akhirnya menurutinya. "Oh, nggih Pak Dek," angguk Pak Dirja sembari masuk dan duduk di ruang tamu. "Bune, iki Dirja wis tekan kene," kata Mbak Roso mengulang kalimat yang ia ucapkan di teras sebelumnya. Yang mana tidak lama setelah itu Mbah Gendis pun keluar menghampiri. Ia berjalan pelan dan kini terlihat menggunakan tongkat. Senyumnya mengibah karena bola matanya yang sekarang sudah hampir putih seluruhnya.
Iya Pak, iya. Saya kan sudah bilang. Gimana perjalanan kalian? Lancar kan? Tanggap Mbak Gendis yang juga menyapa Pak Dirja dan Darwis. Lancar kok Makne, jawab Pak Dirja sedikit tergagap. Mbak Gendis pun kini turut duduk. Ia menghela nafas sembari memperlihatkan senyuman lagi. Dan setelah itu tiba-tiba berkata, "Piye Jo, sudah nyerah sekarang kamu?" kata Mbak Gendis kepada Pak Dirja. Butuh waktu beberapa detik untuk Pak Dirja memahami ucapan itu, hingga ia pun akhirnya segera sadar bahwa arah perkataan Mbak Gendis sepertinya sangat jelas tertuju pada soal kain rombeng itu. "Oh, maksudnya bedong mayat itu gimana?" tanggap Pak Dirja. "Jo," salam Baroso saat itu, yang membuat Pak Dirja terdiam sejenak dan setelah itu menanggapinya dengan menundukkan kepalanya. "Enggak Pakde, Bude, jujur saja, saya memang sudah menyerah," kata Pak Dirja tertunduk lesu dan mengira ia akan dimarahi. Tapi ternyata ia salah menduga, karena setelah itu Mbak Gendis langsung segera berkata dengan lembut, meski semuanya sudah terlanjur terjadi, sepertinya masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan situasi ini. "Sudah, ndak apa-apa. Yang sudah ya sudah, walaupun sudah terlanjur, tapi sepertinya masih bisa diatasi." Terang Mbak Gendis membuat Pak Dirja yang tertunduk segera mendongakkan kepalanya. "Oh, alhamdulillah Makde. Tapi terus saya harus bagaimana ini?" Mendengar itu Mbak Gendis tampak terdiam sejenak dan setelah itu berkata kepada Pak Dirja, "Ya, apalagi kalau bukan menyuruh Pak Dirja untuk segera menggali makam ayahnya." "Ndak ada jalan lain lagi Nak Dirja. Sampean harus segera menguburkan benda itu di makam Kang Gajul," kata istri Baroso itu. Sesungguhnya perintah itu sangat sederhana. Pak Dirja ataupun Darwis tinggal menggali saja makam Mbah Gajul dan mengubur bedong mayit itu bersama jasad mendiang sesuai dengan wasiatnya sebelum meninggal. Pak Dirja tentu tahu betul akan itu. Toh memang itulah yang menjadi tujuan ia pulang ke Turi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga kalau semua ini tidak sesederhana itu. Butuh tekad dan keberanian untuk seseorang bisa melakukan hal yang jauh dari kata lazim ini. Membongkar makam keluarganya sendiri untuk tujuan yang tidak mungkin bisa dijelaskan kepada semua orang. "Enggak Makde, saya akan laksanakan itu." "Jangan takut Nak Jo, kami kawan baik Kang Gajul akan membantu menyelesaikannya sampai tuntas," kata Mbak Gendis lagi. Pak Dirja hanya bisa menghela nafasnya. Walau mungkin ia sekarang sudah merasa sedikit lega, tapi wajah sesalnya masih tidak bisa ia sembunyikan. Jujur Pak Dirja merasa sangat malu kepada Mbak Gendis, Baroso, ataupun sesepuh lainnya. Kalau saja tempo lalu ia menuruti saran mereka, mungkin semuanya tidak akan terjadi. "Terus kapan Makde? Saya harus melakukannya." "Pokoknya secepatnya Nak Jo, tapi bukan hari ini," jawab Mbak Gendis yang setelah itu mempersilahkan mereka untuk pulang dan beristirahat. "Sudah, serahkan saja semuanya kepada kami. Tenang saja, sebisa mungkin akan kami bantu. Sekarang kalau memang kalian sudah lelah, pulang saja ndak apa-apa," tambah Mbak Gendis yang mengerti betul dengan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh Pak Dirja maupun Darwis. Hingga Darwis dan Pak Dirja pun pulang tidak lama setelah itu. Sesampainya di rumah mereka pun segera berbersih, menyalakan lampu petromak dan beberapa lentera untuk penerangan di sebagian ruangan yang memang tidak berlampu. Suasana rumah saat itu juga tampak bersih tanpa debu, karena memang selama Darwis dan Pak Dirja di kota, rumah mendiang Mbah Gajul ini dipasrahkan kepada Pak Ijo, sahabat Darwis, yang diberi upah untuk merawat rumah itu. Semuanya masih tampak sewajarnya. Ayah dan anak kini terlihat bersantai di ruang tamu, sembari menikmati teh panas dan tembakau khas yang tidak lama kemudian. Pak Ijo yang tahu akan kepulangan Pak Dirja dan kawannya pun datang untuk mengembalikan kunci belakang. "Gimana Dar, aman kan?" kata Pak Ijo kepada Darwis. "Halah, aman kok Jo, aman," jawab Darwis sembari tersenyum meragu. Dan setelah itu disela oleh Pak Dirja yang bertanya kepada sahabat anaknya itu. Kamu gimana? Lancar kan? Suwun lo ya, sudah mau dititipi rumah ini," kata Pak Dirja sembari merogoh saku celananya untuk mencari uang yang kemudian diberikan kepada Pak Ijo. "Alah, kok banyak banget ini Pak Dik?"
Ucap Pak Ijo mendapati uang yang diberikan kepadanya sepertinya terlalu banyak. Wes, terima saja Jo, mumpung saya sedang ada rezeki lebih, jawab Pak Dirja yang membuat Pak Ijo sangat berterima kasih. Untuk sejenak mereka bertiga pun sempat saling berbincang hingga sekira azan Isya telah terlewat 30 menit. Pak Ijo pun berpamitan. Ya sudah Pak Dejo, Dar, saya tak pamit pulang dulu, kata Pak Ijo seraya bangkit dari duduknya dan menyalami Pak Dirja serta kawan lamanya itu. Menit berganti jam, tanpa terasa malam pun kian larut. Sekira pukul 10 malam, Pak Dirja dan Darwis kini tampak sudah bersiap di dalam kamar untuk beristirahat. Dalam rebahannya di kamar itu mereka kini tampak samar-samar tengah memandang langit-langit, seraya saling berharap agar rasa kantuk segera datang. Beruntung kegiatan hari ini memang terasa cukup melelahkan. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama setelah merebah, mereka pun akhirnya tertidur dengan pulasnya. Waktu pun terus berjalan, dengan detik dan menitnya yang membawa anak dan cucu mendiang Bagajul itu menuju malam yang kian larut dan hampir menuju pagi. Apakah mereka akan terlelap hingga esok hari? Nyatanya tidak, karena waktu itu sekira mungkin hampir pukul 3 pagi, terdengarlah suara yang akhirnya membangunkan mereka. Ya, suara itu mirip burung kiak yang terdengar jelas mengitari atas rumah. Pak Dirja adalah orang yang pertama kali terbangun karena suara itu, yang disusul oleh Darwis beberapa detik setelahnya. Suara mengkiak itu sempat terdengar kian keras dan jelas sampai akhirnya hilang senyap. Jangan-jangan yang kemarin itu Pak, kata Darwis yang terbangun dengan matanya yang sudah terbelalak tanpa kantuk. Sudah, biarkan saja, toleh Pak Dirja sambil merapatkan posisinya di dekat Darwis. Suara kiak itu terdengar lagi, dan suasana pun sempat hening untuk beberapa saat. Pak Dirja mengajak Darwis untuk kembali beristirahat dan tidak memperdulikan itu. Namun ketika mereka hendak kembali merebah, tiba-tiba sebuah ketidakwajaran pun terjadi yang seketika membuat dahi anak dan cucu mendiang Bagajul itu perlahan mengkerut. Yang mana samar-samar namun jelas terdengar suara riuh ramai di dalam rumah itu, yang jika bila boleh digambarkan, suara itu seperti selayaknya suara dari beberapa orang yang tengah berbincang-bincang. Apa itu Pak? Dengar toh Pak? Kata Darwis sembari meraih lengan Pak Dirja dengan erat. Iya, Bapak juga dengar. Suara itu benar-benar jelas. Pak Dirja dan Darwis yang masih mencermatinya pun segera menduga bahwa suara bincang-bincang misterius itu berasal dari ruang tamu. Hal itu terasa benar-benar nyata di pendengaran Darwis dan Pak Dirja, tapi semuanya menjadi semakin tidak wajar. Ketika Pak Dirja yang memeriksa jamnya sudah menunjukkan pukul 3 pagi, suara bincang samar itu pun perlahan semakin jelas. Dan kini mulai diselipi dengan tawa-tawa terpingkal yang terdengar aneh dan cukup mengganggu. Siapa sih mereka? Batin Pak Dirja yang setelah itu berkata. Wah, ini tidak beres ini, sentaknya membisik sembari bersiap turun dari ranjang dan seperti hendak memastikan hal itu. Jangan Pak, jangan, jaga Darwis sembari menggenggam lengan Pak Dirja lebih kuat lagi. Pak Dirja pun urung keluar untuk memeriksanya. Dan kini masih berada di dalam kamar, mereka terus mencermati fenomena tidak lazim itu. Semakin dicermati, suara orang mengobrol yang diduga kuat berasal dari ruang tamu itu pun kian jelas bila boleh sedikit digambarkan melalui rasa dan pendengaran. Di sana, di ruang tamu, ada 2-3 orang laki-laki dan 1 orang wanita yang sesekali menyelip di antara perbincangan. Apakah itu benar suara lelembut? Kata Pak Dirja yang sepertinya sedikit menjadi ragu. Suara bincang-bincang misterius itu terdengar begitu nyata bagi mereka, layaknya beberapa orang yang sedang bercengkrama, mengobrol dan tertawa-tawa. Suara itu sempat bertahan cukup lama, sampai akhirnya hilang beberapa detik dan tiba-tiba berganti dengan ketukan dan tawa kekeh di balik pintu kamar itu. Tak, tak, tak. Hal itu sontak membuat Pak Dirja dan Darwis terdiam saling menatap. Pak, kata Darwis bergetar. Sudah, biarkan saja, kata Pak Dirja membisik, yang mana bersama dengan itu, kekeh dan tawa pun telah berubah menjadi gedoran dan erangan aneh serta suara misterius yang meminta mereka untuk membukakan pintu. Dar, buka, cepat buka. Suara itu terus berulang dan berulang. Pak Dirja dan Darwis hanya bisa saling memeluk dengan ketakutan yang mungkin sudah semakin tidak tergambarkan.
Pak Dirja dan Darwis hanya bisa saling memeluk dengan ketakutan yang mungkin sudah semakin tidak tergambarkan. Tapi di titik ini Pak Dirja tampaknya sudah mulai muak dan tidak tahan. Ia pun akhirnya menjawab gedoran dan erangan itu dengan teriakan makian. "Brengsek kalian semua, jangan ganggu keluargaku!" Sentak Pak Dirja yang ajaibnya membuat hal itu seketika berhenti. Suasana pun mendadak senyap setelah itu. Kini yang tersisa hanyalah agahan nafas dari Pak Dirja dan Darwis yang sudah tidak karuan. "Astagfirullah, astagfirullah," bisik mereka sembari menata nafas masing-masing. Hingga beberapa menit berlalu, keadaan pun melandai tenang dan sepi. Sepertinya ini sudah cukup. Batin mereka sembari menarik selimut masing-masing dan kembali merebah dengan perlahan. Mereka paksakan mata untuk kembali terpejam. Dan jelas, mau bagaimanapun caranya, sepertinya memang mustahil untuk membuat mereka kembali bisa terlelap. Hingga pada akhirnya Darwis dan Pak Dirja pun tetap terjaga hingga subuh hari menjelang. Pukul 5:30 pagi. Sampai pagi ini Darwis dan Pak Dirja masih terjaga di dalam kamar. Tampang-tampang lesu dan kelopak mata yang agak menghitam terlihat jelas di pagi hari. Apalagi penyebabnya kalau bukan kejadian semalam. Matahari pun mulai muncul, mengembalikan kewarasan anak dan cucu mendiang Bagajul itu untuk keluar dari kamar. "Ayo, keluar," kata Pak Dirja lirih membisik untuk mengajak Darwis. Mereka pun beranjak dan segera menuju ruang tamu, ruangan di mana menurut mereka adalah sumber dari suara pincang-pincang misterius semalam. Mulanya tidak ada hal mencurigakan di sana, sampai akhirnya Darwis yang kebetulan saat itu tidak memakai alas kaki, merasakan seperti remah-remah tanah basah di pijakan telapak kakinya. "Apa ini?" ucapnya seraya merunduk dan menjumput tanah itu dengan jemarinya. Mendengar itu Pak Dirja pun berbalik menghampiri dan turut memeriksa apa yang baru saja didapati oleh anaknya itu. Hingga akhirnya dahinya pun dibuat mengernyit akan hal itu. "Waduh, apa ini tanah kuburan ya?" batin Pak Dirja seraya jarinya mengusap remah-remah tanah itu dengan cermat. "Ah, tidak," tampik Pak Dirja beberapa saat kemudian. Hingga suasana pagi yang aneh itu pun tersela oleh ketukan dari balik pintu. "Assalamualaikum." Dia adalah Pak Carik yang mendatangi kediaman mendiang Bagajul itu atas perintah dari para sesepuh-sesepuh desa Turi. "Walah Mas Carik, gimana kabarnya?" ucap Pak Dirja setelah membuka pintu dan sadar akan siapa yang datang. Gimana?" tambah Pak Dirja sembari mendekat dan menjabat tangan Pak Carik. "Oh iya Mas Jo, saya diutus oleh para sesepuh agar panjenengan segera ke rumah Baroso karena katanya ada yang mau dibicarakan." "Oh siap Mas, kami tak mandi-mandi dulu," tanggap Pak Dirja setelah itu. Remah tanah itu pun sempat terabaikan. Pak Dirja segera berbalik ke belakang untuk mandi dan mempersilahkan Pak Carik untuk singgah terlebih dahulu. "Monggo Mas Carik, pinara dulu." Pak Carik pun masuk dan kini duduk bersama dengan Darwis di ruang tamu. "Mau ngopi dulu Pak Carik?" sambut Darwis tidak lama setelah itu. "Enggak Dar, ndak usah repot-repot. Tadi saya juga barusan ngopi kok di rumah," tolak Pak Carik yang tidak lama setelah itu ia kembali berkata. "Barusan kenapa Dar?" kata Pak Carik yang rupanya merasa mimik gelagat aneh dari anak dan cucu mendiang dari Bagajul itu. Memangnya kenapa Pak Carik?" tanggap Darwis yang awalnya sempat terbata, tapi segera paham akan arah pertanyaan Pak Carik tersebut. "Oh itu Pak Carik, biasa." Pak Carik langsung mengerti makna dari kata biasa yang diucapkan oleh Darwis itu, dan ia pun tampak mengangguk sembari bertanya, "Gimana? Masih aman toh? Semoga saja hari ini segera diselesaikan ya." Aman kok Pak Carik. Tapi ya begitulah, saya dan Bapak seperti mau gila," jawab Darwis seraya menghela nafas. "Sing kuat ya Dar," tanggap Pak Carik bersamaan dengan Pak Dirja yang sudah rapi dan kini giliran Darwis untuk mandi. Singkat cerita, Pak Dirja, Darwis dan Pak Carik pun segera menuju rumah Baroso dan tidak lupa juga mereka membawa bedong mayit itu. Setiba di sana tampak para sesepuh yang sudah menunggu di sana juga ada Pak Ijo, sahabat Darwis, dan Pak Imin si tukang penggali kubur. Selayaknya kebiasaan pada umumnya, Pak Dirja dan Darwis pun menyalami semua orang satu persatu tanpa terkecuali. Dan setelah itu sedikit basa-basi menanyakan kabar masing-masing.
Perangai Pak Dirja tampak canggung saat itu. Sepertinya rasa bersalah yang mulanya terpendam tiba-tiba seperti muncul begitu saja melihat wajah-wajah para sesepuh teman mendiang ayahnya Mbak Gajul. Dengan gugup Pak Dirja pun berkata, "Sekali lagi kula nyuwun pangapunten Nek." Wes, ndak apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah segera menyelesaikan semuanya, tanggap Mbak Gendi saat itu. Pak Dirja pun menyerahkan kafan keramat yang terbungkus oleh kain hitam itu. Tangan Mbah Mangun adalah yang pertama meraihnya sambil berkata dengan nada yang tidak biasa, "Sudah makan berapa orang dia di kota?" Ucapnya sembari sedikit mengangkat kantong hitam berisi kain kafan jahanam itu. Pak Dirja tersentak gugup mendengar itu. Jelas ia melihat raut kekesalan di wajah Mbah Mangun. Mau tidak mau Pak Dirja harus tetap menjawabnya meskipun dengan agak terbata-bata. "Kale Pak De," jawab Pak Dirja dengan lirih tapi tidak membisik, yang kemudian ditimpal oleh Mbah Roso. "Sudahlah, semoga Tuhan maafkan kita semua," kata Mbah Roso yang segera diaminkan oleh semua orang. Menit demi menit pun berlalu di pagi itu, yang perlahan menuntun mereka pada pembahasan yang serius. Ya, tentu saja tentang agenda pembongkaran makam Mbah Gajul. Mbak Gendis, istri Mbah Roso, menyarankan hal itu dilaksanakan secara diam-diam agar tidak membuat kehebohan di desa Turi. Sebenarnya semuanya setuju dengan pendapat itu. Pak Imin, Pak Ijo dan Pak Carik semuanya sanggup untuk menutup hal itu. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa pembongkaran makam itu dilakukan tanpa diketahui oleh warga desa? Bisa saja kalau kita melakukannya tengah malam. Lagi pula makam Turi kan ada di pinggir desa, sela Pak Imin dalam obrolan itu yang segera disusul oleh Pak Dirja. Memangnya selama ini warga masih belum tahu soal gugat lelembut tempo lalu? Belum Mas. Kalau setahu saya belum pada tahu. Palingan keluarga dekat kami semua, istri saya contohnya, yang memang saya wanti-wanti agar merahasiakan semuanya. Timbal Pak Carik yang langsung diiyakan juga oleh semua orang yang ada di situ. Lagi pula misalkan ada orang yang tahu selain kita, tidak mungkin pada berani protes jika itu menyangkut nama bapakmu. Seperti yang kemarin pernah saya katakan toh, desa ini banyak berhutang rasa sama bapakmu itu, kata Mbak Roso setelah itu, yang lagi-lagi diaminkan oleh semua orang. Pak Dirja angguk menggumam mendengarnya, dan setelah itu ia kembali bertanya bagaimana rencana selanjutnya. "Oh, nggih, terus kapan kita akan melaksanakannya?" kata anak mendiang Mbak Gajul itu. "Nanti malam toh." "Siap Tomin," sambar Mbak Mangun kini seraya menoleh ke arah Pak Imin si penggali makam. Siap Mbah, siap-siap saja kalau saya sih," jawabnya terbata. Agenda pun segera disepakati oleh semua orang, yang mana rencana pembongkaran makam Mbak Gajul akan dilaksanakan nanti tengah malam. Namun seketika semua orang mendadak dibuat ragu oleh Mbak Gendis yang tiba-tiba saja berkata, "Coba lihat dulu, buka, apa bedong mayitnya memang benar-benar ada di dalam bungkusan itu?" kata Mbak Gendis yang segera membuat mereka semua terdiam saling menatap. Mbah Mangun kembali meraih kain hitam yang tadi sudah ia letakkan di atas meja di depannya. Dan semua pun tercengang ketika Mbah Mangun menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya setelah memeriksa bungkusan itu. Yang benar saja," ucap Mbah Roso yang kebetulan duduk di sebelah Mbah Mangun. Ia pun segera merebut bungkusan kain hitam itu. Dan benar saja tidak disangka, karena benda itu memang tidak ada di dalamnya. Semua orang tersentak menatap ke arah Pak Dirja dan Darwis yang kemudian berkata, "Masa ndak ada sih? Kemarin sebelum berangkat ke sini, saya cek masih ada kok," kata Pak Dirja yang juga ditimpal oleh Darwis. "Beneran loh, saya kemarin juga melihatnya kok, benda itu masih ada," kata Darwis menebalkan kata ayahnya itu. Ini nggak ada," kata Mbak Roso sambil membuka bungkusan itu lebih lebar dan mengibaskannya. Ekspresi semua orang seketika berubah mendapati bedong mayit itu hilang. Pak Dirja yang seakan belum percaya pun sampai merebutnya dari tangan Mbah Mangun dan memeriksanya sendiri. Tapi memang begitulah nyatanya. Kafan keramat itu sudah tidak ada dalam bungkusan kain hitam itu. "Sumpah, tadi waktu jalan ke sini, saya masih merasa benda itu berada di dalamnya," terang Pak Dirja yang kebetulan memang menggenggam kain hitam itu dari rumah sampai ke tempat Mbak Roso. "Waduh, bagaimana ini?" sela Pak Carik yang kembali disusul oleh Mbak Roso.
"Terus bagaimana ini Bune?" kata Mbak Roso yang kali ini ditunjukkan kepada istrinya Mbak Gendis. Dan disinilah keganjilan pun dimulai. Mbah Gendis tidak bergeming akan pertanyaan suaminya Mbak Roso. Saat itu ia tidak menjawab dan justru malah tersenyum tipis. "Piye Bune?" kata Mbak Roso lagi dengan suara yang agak tinggi. Hingga senyuman tipis itu pun berubah menjadi seringai yang mulai melempar senyuman itu kepada semua orang di ruangan itu, menatap dengan mata buramnya satu persatu ke setiap wajah-wajah tidak terkecuali. Duh, tanggap semua orang yang sepertinya mulai menyadari kalau ada ketidakberesan yang tengah terjadi. "Siapa kamu?" kata Mbak Roso terbata, yang sepertinya menduga bahwa ada kekuatan jahat yang tengah menguasai tubuh istrinya. Dan sepertinya memang benar sangkaan itu, karena tidak lama detik berselang, Mbah Gendis berkata dengan suara yang jelas-jelas bukan dirinya. Istri Mbak Roso itu mengucapkan beberapa patah kalimat dan langsung bangkit berlari keluar rumahnya. Ia berlari sambil tertawa, tentunya ini sangat teramat tidak wajar. Mbah Gendis yang bisa dibilang keadaan matanya sudah setengah buta itu, berlari lincah bagai bocah. "Aku Gumbala Pati, Bang Gumbala Kasipahan, kowe kabeh rasa nyampuri urusanku. Manut to aku wae supaya selamat." Begitulah sekira perkataan Mbah Gendis sebelum ia melompat dan berlari keluar. Suaranya parau menanggung seperti campuran antara suara nenek tua dan kakek tua. Semua orang sontak bangkit mengejar istri Mbah Roso itu yang tampaknya berlari ke arah makam ujung desa Turi. Ganjil. Ini sangat terlambat ganjil. Mbah Gendis berlari dengan cepatnya, membuat semua orang tunggang langgang mengejarnya. Ini sungguh di luar rencana. Kesepakatan mereka yang harusnya hendak merahasiakan soalan ini, mau tidak mau harus siap menjawab pertanyaan orang-orang nanti, karena kejadian itu menghebohkan seluruh desa Turi di pagi ini. Ditambah lagi tidak sedikit pula warga desa yang turut ikut mengejar Mbah Gendis waktu itu. Dan benar, memang benar, Mbah Gendis yang diduga tengah kerasukan itu kini ditemukan sedang berdiri bertolak pinggang sembari menyeringai di atas gundukan pusara mendiang Mbah Gajul. "Keluarlah kamu, keluar dari raga itu!" sentak Mbah Roso dengan nafas terengah sembari melangkah memasuki makam itu. Semua orang pun kini mendekati Mbah Gendis yang masih tersenyum aneh sambil bertolak pinggang. Ia tampak menatap tajam kepada semua orang dengan matanya yang dua-duanya berselimut selaput abu-abu itu, berpadu dengan kebaya lusuh dan kain jariknya yang sudah terkoyak. "Keluar kamu, keluar!" bentak Mbah Roso sekali lagi. Mbah Gendis menjawab panggilan itu tapi tidak menggunakan kata-kata, melainkan dengan tembang gending Jawa. Lagu Jawa itu dinyanyikan dengan merdu dan sempurna, namun entah mengapa, gending yang harusnya berisi sebuah nasihat itu kini menjadi terdengar seram. Semua orang kini menjadi diam menyaksikan itu. Mereka semua seperti terhipnotis oleh nyanyian yang keluar dari mulut Mbah Gendis. Sampai akhirnya, di ujung usainya nyanyian itu, penglihatan Darwis tanpa sengaja menyadari ada sesuatu yang berada dan terinjak oleh kaki Mbah Gendis. Sepertinya berupa kain putih yang sudah kecoklatan. Darwis menduga kain itu adalah bedong mayit yang beberapa saat lalu menghilang. Ia pun langsung memberitahukannya kepada ayahnya, yang tidak lama kemudian segera sampaikan kepada Mbak Jayus, yang kebetulan saat itu memang berdiri tepat di samping Pak Dirja. "Kai, barangnya, itu barangnya," sentak Mbak Jayus. Setelah ia diberitahu oleh Pak Dirja, yang mana bersamaan dengan itu secara tiba-tiba Mbah Gendis pun roboh lunglai di atas gundukan makam Mbah Gajul itu. Mbah Roso pun segera berlari menghampiri, yang disusul juga oleh Pak Dirja, para sesepuh dan beberapa warga. Pak Dirja pun sigap mengambil kain rombeng itu, sementara yang lain mengangkat tubuh Mbah Gendis dan membawanya pulang ke rumah Mbah Roso. Benar saja dari kehebohan pagi itu membubarkan semua rencana yang akhirnya memaksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya kepada warga dalam pertemuan bersama para tokoh yang dilakukan hari itu juga. Pak Dirja pucat pasi meminta maaf kepada semua warga desa Turi. Anak Mbah Gajul itu juga menarik lagi pada kejadian gugat lembut bedong mayit satu tempo lalu, yang mana itu adalah tulah dari dirinya yang mengabaikan wasiat mendiang ayahnya sebelum meninggal. Anak mendiang Mbah Gajul itu pasrah jika warga Turi marah akan kesalahannya. Namun untungnya sangkaan itu berbalik, yang mana ternyata tidak ada satupun tokoh atau warga yang menunjukkan kekecewaannya saat itu. Entah mengapa, bisa jadi mungkin karena orang-orang di desa Turi ini masih mengingat jasa-jasa Mbah Gajul di masa hidupnya.
Sudahlah Mas Dirja, lakukan saja. Insya Allah kami semua tidak apa-apa, kata Pak Kadus Desa Turi yang tidak mau disebutkan namanya. Pak Dirja tentu lega mendengarnya. Dan masih di dalam suasana pertemuan itu juga, ia pun bertanya kepada para sesepuh akan kesiapan agenda pembongkaran makam ayahnya Mbah Gajul yang rencananya akan dilakukan malam ini. Memang harus secepatnya, kalau bisa sih malam ini. Tapi setelah kejadian ini tadi, Mbah Gendis kerasukan, sepertinya kita harus bertanya dulu kepada Kang Roso, tanggap Mbah Jayus. Karena setelah kejadian Mbah Gendis tadi, Mbah Roso menjadi tidak ikut hadir dalam pertemuan itu dengan alasan menjaga istrinya di rumah. Benar itu Kang, mau bagaimanapun keadaannya kita memang membutuhkan Mbak Gendis untuk meminta petunjuk kepada Eyang Turi Manis, sambar Mbah Mangun menimpal perkataan Mbah Jayus. Memang harus diakui bahwasanya dalam soalan klinik yang pelik ini, Mbah Gendis adalah orang yang paling tahu dan mengerti. Pertemuan itu pun usai dan dilanjut oleh Pak Dirja, Darwis dan para sesepuh di tempat Mbah Roso sekaligus untuk melihat keadaan Mbah Gendis pasca kejadian pagi tadi. Di rumah Mbah Roso terlihat keadaan Mbah Gendis yang sudah membaik. Istri Mbah Roso itu tengah duduk di ruang tamu bersama suaminya dengan wajah yang sudah biasa. Mbah Jayu segera mendekat dan bertanya kepada Mbah Gendis baik-baik saja, sembari menyodorkan kembali kain rombeng itu. Bagaimana Mbak Yu? Ndak apa-apa kan? Rapopo Kang. Sambil menerima kafan biadab yang diletakkan oleh Mbah Jayus di genggaman tangannya, Mbah Roso yang berada di sampingnya nampak menghela nafas panjang. Yang tidak lama kemudian ia pun menanyakan kepada mereka semua perihal bagaimana hasil dari pertemuan dengan warga. Bagaimana hasil pertemuan tadi? Kata suami Mbah Gendis itu yang kali ini dijawab oleh Mbah Mangun. Aman kok Kang, aman. Gak ada pertentangan dari warga. Yang penting mereka ingin bahwa urusan ini harus cepat-cepat diselesaikan, tanggap Mbah Mangun saat itu, yang mana segera ditempel oleh Mbah Gendis. Jelas Neiko, dari awal sebenarnya saya sudah menduga gak akan ada yang berani menunjukkan kekecewaannya jika itu berhubungan dengan almarhum Kang Gajul, terang Mbah Gendis. Lah iya sih, kalau itu saya tidak bisa memungkiri. Memang Desa Turi ini sudah banyak hutang rasa dengan Kang Gajul, tanggap Mbah Jayus kini. Tapi, kata Mbah Gendis yang tiba-tiba agak menjeda ucapannya. Tapi bagaimana Mbak Yu? Salah Mbah Jayus, sembari seraya mengernyitkan dahinya, yang jawaban itu pun kini diwakili oleh Mbah Roso. Tapi kita tidak bisa menguburkan kafan itu malam ini, karena saya dan istri baru saja ingat kalau hari ini adalah hari Minggu Kliwon, hari yang menjadi hari kematian mertua saya, ayah Mbah Gendis. Kata Mbah Roso yang setelah itu kembali menjelaskan bahwa hari naas inilah yang menjadi salah satu sebab istrinya Mbah Gendis dirasuki oleh Kumbolopati tadi pagi. Kabarkan kepada seluruh warga Turi, mulai malam ini dan 2 malam berikutnya akan ada gugat lembut lagi untuk 3 malam ke depan. Jangan ada yang keluar rumah setelah Bada Isa, karena saya kuat menduga hantu pengetuk dan kromoleo akan melewati setiap rumah desa Turi ini, terang Mbah Gendis menyela omongan suaminya. Pak Dirja yang mulanya sempat menyambut harapan pun sedikit kecewa. Batinnya bergejolak mendengar paparan dari Mbah Gendis itu. Hampir saja ia ngeyel dengan soalan hari naas itu yang nyata-nyata membuat ini tertunda. Namun untungnya Pak Dirja segera berkaca dan membuang jauh egonya itu. Ia langsung teringat dan menyadari bahwa egonya tempo lalulah yang membawa dirinya terjerembab pada masalah ini. Di hari itu juga warta pun segera disebarkan ke seluruh warga Desa Turi melalui Pak Dirja, Darwis dan para sesepuh yang diteruskan kepada para tokoh untuk menyampaikan ke semua orang. Kabar pun tersiarkan dan setelah itu tersiratlah sebuah ucapan, yakni selamat datang di Gugat Lelembut babak kedua. Siang pun menjelang berubah menjadi sore, hingga tidak terasa akhirnya malam pun datang. Dan seperti pesan yang diucapkan oleh Mbah Gendis, Desa Turi pun tampak sepi bagai desa mati. Bahkan itu berlaku sejak maghrib. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar di petang itu. Mereka semua saling mengunci di rumahnya masing-masing. Dan memang tepat ujar Mbah Gendis tadi. Karena di tengah malam pertama ini, Lelembut kembali menggugat Desa Turi, seperti mengulang lagi kejadian 80 hari lalu.
Ketukan-ketukan yang diduga dilakukan oleh hantu pencolo kini mulai terdengar hampir di semua pintu rumah warga dan meneror mereka juga dengan suara khasnya yang konon mirip kiak burung koak. Tlak, tlak. Begitulah sekira suara dari hantu pengetuk pintu itu, dan beberapa kesaksian orang saat itu pernah melihatnya. Sang pencolo berwujud nenek tua yang telanjang dan berkaki satu. Satu lagi setelahnya yang menurut warga Turi menjadi paling mengerikan, apalagi kalau bukan Kromo Leo. Rombongan hantu pengiring jenazah dengan keranda mayitnya seperti layaknya orang-orang yang tengah mengantar mayit menuju makam. Welwo, welwo. Itulah tanda suaranya ketika hantu Kromo Leo datang. Yang jika dari jauh kalimat welwo itu terdengar mirip dengan kalimat zikir tahlil. Sesuai dengan pesan Bagendis, teror itu bertahan selama 3 malam. Namun sayangnya dengan akhir yang tidak diharapkan, yakni Pak Dirja yang tepat di hari keempat. Hari di mana harusnya bedong mayit itu dikuburkan, ia terkena musibah. Ia tertimpa ancak kayu di atas pawon. Di dapurnya yang tiba-tiba roboh. Pak Dirja tertimpa kisaran 4 jalur kayu yang cukup besar, berikut juga dengan barang-barang yang disimpan di ancak itu. Ia pun terluka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Ada luka dalam yang cukup fatal, yaitu di tengkuk belakang lehernya dan tulang ekornya yang mengalami keretakan setelah menghantam lantai bawah. Entah ini memang tulah atau hanya kecelakaan biasa, tapi jika kita ingat di bedong mayit 1, di ancak itulah kemarin lalu kain rombeng itu ditemukan membungkus gong tua. Musibah ini sempat membuat rencana penguburan kafan biadab itu hampir saja ditunda. Bahkan para sesepuh juga sudah setuju untuk mengundur agenda itu. Sampai akhirnya, sorenya di rumah sakit, Darwis mendapat pesan dari Pak Dirja sendiri bahwa penguburan itu harus tetap dilakukan, walau tidak ada dirinya. Darwis yang saat itu berada di sana bersama Pak Ijo sebenarnya tidak tega meninggalkan ayahnya. Namun Pak Dirja terlihat memaksa agar anaknya itu segera pulang untuk menyelesaikan urusan ini. Pulang nak, pokoknya kamu harus pulang. Ini wasiat, jangan ditunda-tunda lagi. Pesan Pak Dirja sambil terbaring lemah di rumah sakit. Darwis pun menurut dan segera pulang ke Turi bersama Pak Ijo. Sembari terus berbalik sangka kalau pesan itu bukanlah pesan terakhir yang diucapkan oleh ayahnya. Perjalanan dari rumah sakit menuju Turi, mata Darwis sudah sebak berkaca. Tangannya menggenggam jengkel sembari menepis perasaannya yang tidak mau ayahnya pergi meninggalkannya. Tolong Tuhan, selamatkan ayah saya. Hanya dia sekarang yang saya miliki. Batin Darwis dalam perjalanan itu. Pak Ijo yang bisa membaca gelagat sahabatnya itu pun memilih untuk diam. Pak Ijo sadar kalau ia berkata-kata dan mencoba menguatkannya, malah hanya akan membuat Darwis yang sudah berkaca-kaca itu tangisnya tumpah. Singkat cerita, sesampainya di Turi, sekitar pukul 5 sore, Darwis segera memberitahukan hal itu kepada para sesepuh. Bahwasanya ayahnya meminta agar penguburan kain rombeng itu tetap dilaksanakan. Iya Le, kita akan menguburkannya hari ini. Sebenarnya benar kata bapakmu itu. Kalau ini harusnya memang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kata para sesepuh saat itu yang segera diteruskan kepada orang-orang yang ikut berembuk di awal rencana. Petang pun menjelang. Sekitar ba'da isya pembongkaran makam Bagajul pun dilakukan. Prosesnya memang menjadi kurang hikmat karena saat itu banyak warga yang penasaran dan ingin turut menyaksikan. Ternyata ada konsekuensi yang lagi-lagi tidak disangka tapi terjadi, yakni beberapa warga mengalami kesurupan ketika jasad Bagajul sedikit diangkat dari liang pusara. Hal itu harus dilakukan karena memang kafan keramat itu harus dilembarkan sebagai landasan dan nantinya ditimpa dengan jasad Bagajul. Pemakaman Bagajul pun seperti kembali diulang dari awal, mendiang diazankan dan didoakan. Hingga setelah daya, upaya dan semua kendala, pada akhirnya prosesi itu pun selesai juga. Bedong mayit itu telah dikuburkan bersama jasad Bagajul sesuai dengan wasiatnya. Dan benar, setelah itu gugat lembut. Babak kedua ini memang benar-benar berakhir. Hari pun berlalu, tidak ada lagi teror pencolo dan Kromo Leo di desa Turi ini. Entahlah, mungkin hantu-hantu itu kembali mengunci diri di gumuk atau lembah pati. Desa pun berangsur tentram, walau sepertinya tidak seperti itu bagi Darwis dan Pak Dirja.
Entahlah, mungkin ini semacam pengorbanan karena sejak kecelakaan itu keadaan Pak Dirja tidak lagi sama. Anak Mbak Gajul itu ternyata tidak bisa benar-benar pulih seperti semula. Pak Cipto, atasan Pak Dirja dan Darwis di kota, sempat menjenguk ke Turi sekira 2 minggu kemudian atas kiriman telegram dari Pak Carik yang mengabarkan kemalangan itu dan sekaligus memberitahukan ke pihak kantor agar berkenan mengambil mobilnya di Turi karena Pak Dirja sudah tidak mungkin bisa kembali ke Semarang untuk bekerja lagi. Keadaan Pak Dirja memang kian memburuk seiring waktu berjalan, kakinya lumpuh, dan sekitar setahun pasca kepulangannya dari rumah sakit, ia juga mulai kehilangan kemampuan untuk berbicara. Darwislah yang merawatnya dengan telaten dan sabar. Sampai akhirnya Pak Dirja meninggal terhitung lebih kurang 3 tahun pasca penguburan bedong mayat itu. Mungkin semua memang sudah garisnya. Dengan berat Darwis memang harus menerimanya, walaupun sebenarnya ada hal yang mengganjal, namun tidak ia ceritakan, yakni beberapa hari sebelum Pak Dirja meninggal. Mendiang sempat menulis di tembok kamarnya ada 2 kata yang terbaca, yaitu Wahyu, yang bisa berarti basi atau terlambat, dan Gumbolopati, yang berarti penggembala kematian, sekaligus nama dari jin penunggu kafan jahanam itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini dan terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga ada hal baik yang bisa dipetik. Lebih kurangnya saya minta maaf. Semoga berkenan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.